hear the sound of heaven, like the sound of many waters. It's the sound of worship coming from His throne. There are cries of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known.
go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imunitas tubuh saudara vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Meski ada kebijakan pelonggaran penggunaan masker, kita dihimbau oleh pemerintah untuk waspada terhadap kenaikan kembali virus COVID-19 dengan subvarian barunya. Maka, mari terus berhati-hati dan melindungi diri kita sendiri serta orang lain, serta terus menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Dan tahukah saudara, saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekitar gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain di acara penggalian Alkitab yang diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa, pujian, dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Turkahwis atau Bapak Apit. Bagi para remaja KS Grogol, yuk hadiri pertemuan Google Meet kita setiap hari Sabtu jam 8 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Marilah, di masa-masa sekarang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi marilah kita semakin giat bersekutu dan berdoa bagi bangsa kita. Tema gereja kita di tahun 2022 ini adalah The Year of Victorious Living. Marilah kita memasuki tahun yang penuh dengan kemenangan dengan iman yang dewasa dan kuat terhadap Tuhan kita. Sungguh, kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan dan perkenanannya, atas pembangunan gedung ibadah gereja kita yang Tuhan lancarkan, bahkan di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Mari kita terus doakan proses pengadaan ruangan-ruangan untuk kegiatan gereja kita seperti main hall, ruang pertemuan, ruang komunal, kafe, ruang studio, dan ruangan-ruangan lainnya di Ruko Aldiron dan Mogot. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi seluruh panitia pembangunan gedung yang bertugas. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada sesama jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga, bagi para sahabat Kingdom Generation, setelahnya ada ibadah Kingdom Generation ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Dr. Elizabeth Subrata. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore
melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di tahun yang baru ini. Bagi saudara yang ingin mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan, dan menabur, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Zion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah. Dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang berjumpa dengan saudara-saudari semua dalam ibadah online GKS FBC hari ini. Bagaimana kabarnya saudara? Saya percaya kita semua ada dalam berkat, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh hambanya Pendeta Yordin Wate MTH. Saudara pastikan setiap kita mengikuti rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir, supaya kita menerima berkat yang seutuhnya daripada Tuhan. Amin. Saudara, siap memuji Tuhan hari ini? Siap diberkati saudara? Haleluya. Yeah. Terpujilah Tuhan untuk selamanya. Yeah. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Yeah. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku.
Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunungnya, dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Allah kita luar biasa. Kita bangga punya Allah yang seperti itu, saudara. Amin. Karena Dia Allah yang menyelamatkan kita. Layak kita naikkan syukur, pujian, penyembahan baginya. Mari saudaraku, arahkan hatimu. Mari sembah Tuhan. Oh, haleluya. Segala pujian, syukur kami naikkan bagimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Amin Tuhan. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus.
Amin. Hanya bagimu Yesus, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Layak terima hormat, layak Tuhan terima pujian sembah kami. Layak Tuhan terima hormat pujian kami. Hirananananamaya shandaranamaya sande. Hirananananananananamaya she. Oh, segenap hati, segenap jiwa kami menyembah, segenap hidup kami persembahkan hormat kemuliaan hanya bagimu Yesus, Yesus. Hiranananananamaya sandanamaya se. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar Tuhan. Layak Tuhan terima hormat pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang
hanya Tuhan yang layak kita puji sembah untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Dan saat ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Tuhan mau berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita bisa beribadah pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat hari yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Hari yang baik. Kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu, kami boleh Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu karena anugerah kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri semua Tuhan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mensyukuri semua atas berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Supaya menjadi kekuatan iman kami. Supaya kami diperbaharui dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang percaya katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa kita dalam pertolongan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita. Kita sedang ada di dalam akhir zaman. Kita melewati banyak hal. Terlebih pandemi COVID-19. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku kita berbicara tentang pengharapan orang percaya. Jadi tema kita pada hari ini pengharapan orang percaya. Apa sih yang orang percaya harapkan? Semua orang di dunia ini merindukan sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Tentu kehidupan yang baik itu adalah kehidupan di mana dia merindukan kebaikan jauh sebelumnya. Ada pengharapan-pengharapan dalam kehidupannya. Ada tujuan yang harus dicapai. Ada goal yang harus dicapai. Setiap orang pasti mempunyai pengharapan tersendiri dalam kehidupannya. Pengharapan itu bisa berupa suatu keadaan hidup yang lebih baik daripada saat ini. Nah, tentu kita semua akan mau bagaimana supaya Tuhan merubah keadaan kita. Tentu keadaan kita ini tidak bisa hanya satu aspek saja. Kita mau semuanya berubah, saudaraku. Dan Tuhan merindukan kepada kita supaya perubahan itu membawa dampak yang baik dalam kehidupan kita. Ada pengharapan yang luar biasa. Kalau kita lihat saudaraku, ya orang-orang dunia mereka begitu berharap supaya apa? Supaya semuanya tertata dengan baik. Orang dunia mengharapkan supaya apa yang mereka rencanakan semuanya itu tercapai dengan baik. Tetapi bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Haleluya. Nah, orang-orang dunia mereka berpengharapan berupa apa saudaraku? Supaya mereka mengalami satu terobosan demi terobosan. Baik dalam ekonominya, keluarganya, keuangannya. Apakah ini salah? Tidak Bapak Ibu Saudaraku. Tentu ini adalah hal yang baik. Tetapi bagaimana firman berkata kepada kita? Seperti apa pengharapan orang percaya itu kepada Tuhan? Apa yang menjadi dasar percaya kita kepada Tuhan? Apa yang menjadi fondasi percaya kita kepada Tuhan? Apa yang menjadi wujud daripada pengharapan kita itu kepada Tuhan? Mari kita lihat hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Mengapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena tanpa pengharapan, saudaraku, tanpa pengharapan, maka dalam menjalani kehidupan ini kita tidak ada gairah, tidak ada semangat. Kehidupan akan apa? Monoton, saudaraku. Dan akan apa, saudaraku? Tidak ada gairah, tidak ada semangat dalamnya, saudaraku. Tetapi Tuhan mau kepada kita bukan hanya itu, saudaraku. Kenapa? Karena itu yang dicari orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Inilah yang dicari orang-orang yang belum mengenal Kristus. Haleluya. Ya, siapakah di antara kita yang tidak ingin menjadi orang yang sukses? Ya, mapan, saudaraku, dan bermasa depan cerah. Tentu kalau kita mau melihat aspek dunia, saudaraku, maka semuanya itu akan sia-sia. Bahkan kalau kita memiliki seisi dunia, kata Tuhan, sia-sia kehidupan kita. Artinya bukan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan popularitas kita. Bukan apa yang sudah kita dapatkan. Bukan apa yang sudah kita kumpulkan di dunia ini. Bukan apa yang sudah kita raih dalam dunia ini. Bukan prestasi kita, saudaraku. Tapi kita mau melihat lebih dalam lagi. Apa kata Tuhan dalam kehidupan kita? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena semuanya yang ada dalam dunia ini adalah kesia-siaan, kata Tuhan. Haleluya. Maka untuk itu,
sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak bisa menaruh pengharapan kita atas dunia ini. Karena percuma kita memiliki seisi dunia dan seluruh kekayaan dalamnya, kalau kita tidak berkenan kepada Tuhan, kalau kita ditolak oleh Tuhan. Tetapi apa yang menjadi pengharapan kita hari ini? Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Nah, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, pengharapan orang percaya itu yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, ya, hanya kepada Allah saja. Jadi hanya kepada Allah saja, bukan kepada dunia, bukan kepada harta kita, bukan kepada suami, bukan kepada istri, bukan kepada anak-anak kita, bukan kepada seluruh apa yang kita raih, bukan kepada jabatan kita, bukan kepada orang-orang yang di belakang kita, Bapak Saudaraku. Tapi hanya kepada Allah saja. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 sampai 21. Ya, firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 21 saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kita lihat ayat 21 bersama-sama. Kita fokus ke sini. Demikian firman Tuhan. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kita tidak bisa memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan kalau kita tidak melihat proses kehidupan yang sudah Tuhan lakukan. Proses kehidupan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita, saudaraku. Dia mati bagi saudara. Dia membayar lunas saudara dan saya. Bukan dengan barang yang fana, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan dengan perak dan emas, tetapi dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya. Dia memberikan iman itu kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, sampai dia menjadi iman kita. Inilah pengharapan yang sesungguhnya. Tanpa percaya kepada Yesus, kita tidak mungkin percaya kepada Allah. Kita tidak mungkin percaya kepada Tuhan, saudaraku. Haleluya. Mengapa? Karena Allah Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya kita diselamatkan, supaya kita memperoleh kemenangan, supaya kita memperoleh pengharapan yang sesungguhnya. Inilah pengharapan orang percaya, karena Yesus sudah mati bagi saudara dan saya, dan kita sudah dibayar lunas, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Sehingga kita memiliki pengharapan. Iman dan pengharapan kita sekarang bukan lagi tertuju kepada dunia ini, bukan lagi tertuju kepada semua hal yang sudah kita dapatkan dalam dunia ini, tapi tertuju kepada Tuhan Yesus, tertuju kepada Allah Bapa. Karena Allah yang mengerjakannya itu di dalam Kristus Yesus. Dan setelah itu dia akan mengerjakan bagi saudara dan saya. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi pengharapan orang percaya hanya kepada Allah saja. Haleluya, luar biasa. Alkitab berkata, hanya pada Allah saja hatiku tenang, daripadanya lah kekuatanku. Jadi kalau mau kita menang atas dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, tentu tidak lain tidak bukan kita harus percaya kepada Allah. Karena Allah yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Karena Allah adalah sumber jawaban daripada kehidupan kita. Dia sumber doa-doa kita, sumber jawaban doa, sumber pengharapan kita, sumber semangat kita, sumber gairah kita, saudaraku. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan mengalami segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, Bapak Saudaraku, kita boleh dapatkan, kita boleh raih, Bapak Saudaraku, itu semata-mata, saudaraku, karena Tuhan yang sudah berperan aktif dalam kehidupan kita. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus berpengharapan kepada Tuhan. Kita harus berpengharapan kepada Allah. Biarlah pengharapan kita hanya kepada Allah saja, dan bukan kepada dunia ini, saudaraku. Haleluya, menarik Bapak Ibu Saudaraku. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang ada dalam kehidupan kita? Nah, ada bagian hal yang harus kita dalami bersama-sama.
bahwa ternyata semua yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, semuanya itu adalah bentuk kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita. Maka untuk itu kita harus berpengharapan kepada Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudaraku, doamu masih belum dijawab, ya, kerinduan hatimu masih belum terpenuhi, masih belum terpuaskan, jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudaraku. Pengharapan orang percaya hanya kepada Allah saja. Bagian yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Nah, pengharapan orang yang percaya harus berpusat kepada Kristus. Jadi bukan berpusat kepada segala sesuatu yang Tuhan sudah izinkan kita alami. Bukan berpusat kepada segala sesuatu yang sudah kita raih. Bukan berpusat dari segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tapi berpusat kepada Kristus. Mengapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena Kristus yang telah mati bagi kita Bapak Ibu Saudaraku, itu sudah menyelamatkan kita. Kristus yang mati buat kita Bapak Ibu Saudaraku, menjanjikan kepada kita bahwa suatu hari nanti Bapak Ibu Saudaraku, suatu hari nanti, ya, kita akan berkumpul bersama-sama. Karena Kristus yang sudah mati bagi kita, Dia sudah bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau kita Bapak Ibu Saudaraku lihat gereja-gereja pada awalnya Bapak Ibu Saudaraku, ada namanya pengakuan iman rasuli. Ini pengakuan iman rasuli sangat penting sekali Bapak Ibu Saudaraku. Kalau perlu diulang-ulang, aku percaya kepada Allah Bapa. Wow, luar biasa. Khalik langit dan bumi. Dan kepada anaknya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Nah, yang dikandung daripada Roh Kudus ini harus diulang-ulang. Supaya apa? Supaya gairah dan semangat kita kepada Tuhan tidak berubah dan tidak bisa dikuasai oleh keadaan apapun. Sehingga iman kita Bapak Ibu Saudaraku tidak tergoyahkan. Pengharapan kita tetap teguh di hadapan Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan Bapak Ibu Saudaraku, maka sia-sia iman percaya kita. Kalau Tuhan Yesus Saudaraku tidak bangkit dari dunia orang mati Bapak Ibu Saudaraku, maka sia-sialah iman kita, sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi apa kata Tuhan di sini, saudaraku? Haleluya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah orang percaya. Bahkan Rasul Paulus meneruskan di ayat berikutnya, Bapak Ibu Saudaraku, kita hanya sebagai orang-orang yang malang dalam dunia ini saja, saudaraku. Haleluya. Tapi karena Kristus sudah dibangkitkan dari dunia orang mati, Bapak Ibu Saudaraku, maka orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti dibangkitkan oleh Tuhan. Ada pengharapan kita di dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Kalau kita lihat Yohanes pasal 11 ayat 25. Yesus berkata, ya, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, luar biasa. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ada satu pertanyaan, percayakah engkau akan hal ini? Haleluya. Ini yang harus menjadi pengharapan kita. Ini yang harus menjadi iman kita. Ini yang harus menjadi fokus kita, saudaraku. Haleluya. Ini yang menjadi sebuah kebanggaan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Luar biasa. Dan orang yang mati bersama dengan Yesus, Dia menjamin kita pada hari ini. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita harus berpusat kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri yang menjamin bagi Bapak Ibu Saudara. Bukan hamba-hamba Tuhan. Ini bukan dongeng, saudaraku. Ini kebenaran firman Tuhan. Dan janji Tuhan ya dan amin, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Dan dikatakan bahwa setiap orang yang hidup dan percaya kepada Tuhan Yesus
tidak akan mati selama-lamanya. Oh, luar biasa, keren Bapak Ibu Saudaraku. Ini sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudaraku. Jadi biarlah hari ini Bapak Ibu Saudaraku, pengharapan kita sebagai orang percaya harus berpusat kepada Tuhan Yesus. Dan ini yang menjadi kebanggaan kita Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang menjadi cerita kita setiap hari. Ini harus menjadi gaya hidup kita setiap hari. Ini yang menjadi setiap hari perkataan kita kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Supaya apa? Supaya mereka memiliki pengharapan di dalam Yesus. Karena pengharapan hanya ada di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, bukan di dalam dunia ini. Berapa banyak orang-orang di dunia Saudaraku mencari pengharapan hari ini. Haleluya. Pengharapan mereka supaya doanya dijawab. Pengharapan mereka supaya bisnisnya sukses. Pengharapan mereka supaya apa yang dia rindukan terjawab. Pengharapan mereka supaya apa direncanakan semua tercapai Saudaraku. Tapi ini sia-sia kata Tuhan. Kalau Tuhan Yesus tidak ada dalam kehidupan kita. Kalau Yesus tidak terlibat di dalamnya Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, maka wow, betapa luar biasanya. Haleluya. Bersyukur kita kalau Tuhan mempercayakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini kepada Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Coba lihat kiri kananmu, katakan, kamu luar biasa hari ini. Imanmu tetap kepada Tuhan Yesus dan kamu dipercaya oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudaraku, saya mendapatkan sesuatu. Betapa bangganya saya menjadi anak Tuhan. Betapa bangganya kita menjadi orang yang percaya. Betapa bangganya kita menjadi orang pengikut Yesus Saudaraku. Seorang Kristen sejati Bapak Ibu Saudaraku, pengharapannya tidak akan Saudaraku berubah. Pengharapan kita harus dalam Yesus. Dan pengharapan itu harus berpusat kepada Kristus. Karena Yesus yang menjanjikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia berjanji kepada kita. Tidak ada nama yang dalam kolong langit ini yang diberikan oleh kita. Yang olehnya kita diselamatkan. Selain daripada nama Tuhan Yesus. Dan lagi dia berkata. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang menjadi harus pengharapan kita. Pusat iman Kristen Saudaraku. Dasar kepercayaan kita. Dasar pengharapan kita. Harus kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang menjanjikan itu kepada kita. Maka dia mati, bangkit, naik ke surga Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Dan dia akan datang kembali Saudaraku, menjemput kaum salehnya, menjemput kaum beriman, menjemput saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah berita yang luar biasa. Ini adalah berita yang menggemparkan. Dunia tidak mengenal dia karena mereka tidak mengenalnya Saudaraku. Haleluya. Tetapi kita mengenal dia karena ada firman dalam kehidupan kita. Ada janji Allah itu dalam kehidupan kita. Biarlah hari ini kita harus berfokus kepada Tuhan Yesus. Pengharapan kita jangan diombang-ambingkan oleh dunia ini. Kenapa? Karena ketika kita diombang-ambingkan dengan dunia ini Bapak Ibu Saudaraku, ketika hidup kita terombang-ambing, maka kita tidak akan sampai ke tujuan yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, hari ini firman Tuhan akan menjamah saudara. Hari ini firman Tuhan akan berbicara keras melalui rohnya dalam kehidupan saudara. Bagaimana kehidupan saudara hari ini? Firman-Nya berkata, percayakah engkau akan hal ini? Haleluya. Sebuah pertanyaan yang dalam dilemparkan kepada kita hari ini. Masih adakah pengharapan kita kepada Tuhan Yesus? Masih adakah gairah kita beribadah kepada Tuhan Yesus? Masih adakah gairah kita untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus? Atau jangan-jangan sudah malas berdoa? Atau jangan-jangan sudah nggak baca firman Tuhan lagi? Atau jangan-jangan sudah nggak beribadah lagi? Atau jangan-jangan Bapak Ibu, jangan-jangan Bapak Ibu Saudaraku, haleluya, ya, sudah tidak membaca firman Tuhan lagi. Haleluya. Nah, bagaimana bisa roh Allah bisa bekerja dalam kehidupan engkau? Nanti engkau berkata, saya seorang Kristen, tapi kehidupan engkau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Haleluya. Kamu mau mengubah dunia, tetapi kehidupanmu sendiri kamu nggak bisa ubah. Bagaimana bisa mengubah dunia? Bagaimana bisa menjadi garam dan terang dunia? Kehidupan itu harus berubah dan berubah Saudaraku. Siapa yang mau rubah kita? Tuhan Saudaraku. Tugas kita hanya berbalik kepada Tuhan, hanya datang kepada Tuhan, miliki pengharapan yang besar kepada Tuhan hari ini. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, dan engkaulah pengharapanku hari ini. Haleluya. Coba lihat sebelah kirimu, lihat sebelah kananmu. Katakan, kamu luar biasa hari ini. Kamu orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya Bapak Saudaraku. Jadi kalau tadi Saudaraku, ya, pengharapan kita Saudaraku, ya, hanya kepada Allah.
Yang kedua, Bapak Saudaraku, pengharapan kita harus berpusat kepada Kristus itu sendiri. Harus berpusat kepada Yesus. Bukan berpusat kepada hartamu. Bukan berpusat kepada deposito yang sudah engkau simpan, Bapak Saudaraku. Itu tidak akan menyelamatkan engkau. Coba lihat sebelahmu. Katakan, itu tidak akan menyelamatkan engkau. Haleluya. Semuanya itu sia-sia. Itu hanya aksesoris selama kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi penting kita, saudaraku, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Penting kita mengalami itu, saudaraku. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Orang yang percaya, orang yang berpengharapan kepada Tuhan, janji Tuhan kepadanya adalah kekal, Bapak Ibu Saudaraku. Dan dia akan berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dia akan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia akan berjalan sesuai dengan janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan. Dan hari ini Tuhan berkata kepada kita, haleluya, percayakah engkau akan hal itu? Haleluya. Nah, saya percaya kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengharapan kita harus berpusat kepada Tuhan Yesus. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, pengharapan orang percaya harus berdasarkan kepada firman. Perhatikan, kita tidak mungkin berpengharapan kepada Tuhan kalau tidak ada janji firman. Haleluya. Kalau tidak ada firman yang datang dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena firman adalah kekuatan Allah yang sanggup mengubah segala sesuatu. Ya, bumi ini ditata dengan firman, saudaraku. Haleluya. Maka kehidupan orang Kristen harus pengharapannya harus berdasarkan kepada firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa firman Tuhan hari ini kepada saudara? Apa yang menjadi dasar kebenaran Allah hari ini dalam kehidupan engkau? Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kita melihat, Bapak Ibu Saudaraku, Titus pasal 3 ayat 5 sampai ke 7. Demikian firman Allah. Saya baca bagi Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Haleluya. Jadi ada firman, saudaraku. Ada peneguhan firman kepada kita, saudaraku. Bahwa kalau bukan Tuhan Yesus, saudaraku, maka sia-sia kehidupan kita. Haleluya. Ya, bahwa kalau bukan Tuhan Yesus yang mengerjakan kepada kita melalui kasih karunia-Nya, maka kita tidak layak di hadapan Tuhan. Bahwa kalau bukan Tuhan Yesus yang datang kepada kita, saudaraku, Dia turun dari surga, Dia datang kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, maka kehidupan kita menjadi tidak layak, tidak sempurna, saudaraku. Haleluya. Tetapi kalau ada Yesus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, maka kehidupan kita menjadi sempurna, menjadi dilayakkan, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Luar biasa. Maka inilah yang menjadi apa, saudaraku? Dasar percaya kita, saudaraku. Inilah menjadi dasar percaya kita karena firman-Nya mengokohkan kita. Firman-Nya meneguhkan kita bahwa semuanya itu Yesus yang melakukannya dalam kehidupan kita. Dari kasih karunia kepada kasih karunia, Tuhan akan menggiring kita, saudaraku. Jadi pengharapan orang percaya harus berdasarkan kepada apa? Kepada firman, bukan berdasarkan kepada tahayul. Bukan berdasarkan kepada dongeng-dongeng, saudaraku. Bukan berdasarkan kepada apa, saudaraku? Kepada tatanan dunia, saudaraku. Tapi berdasarkan kepada firman Tuhan. Haleluya. Waktu Yesus datang kepada kita dan kita merespon, kita berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Haleluya. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Ini aku Tuhan, layakkanlah aku. Ini aku Tuhan. Ya, suruh saya Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang kau kehendaki. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dengan ini, Bapak Ibu Saudaraku, maka saya percaya iman kita akan terus bergairah kepada Tuhan. Karena ada janji firman. Ada janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal. Sesuai dengan apa? Pengharapan kita. Jadi sesuai dengan pengharapan kita. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita adalah orang yang berhak menerima kehidupan yang kekal. Karena pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Ada janji firman-Nya, saudaraku. Haleluya. Bukan, saudaraku, janji-janji yang datangnya daripada dunia, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan omong kosong, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Katakan sebelahmu, bukan omong kosong.
Bukan seperti kata orang, katanya. Ini bukan katanya, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Saya mau sampaikan, engkau bertobat atau tidak bertobat, Tuhan pasti segera datang. Katakan amin. Haleluya. Amin. Mengapa? Karena Dia sudah menyampaikan kepada kita lewat firman-Nya. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan ya, yang sudah dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera. Jadi pengharapan kita, saudaraku, karena apa? Karena kehidupan kita di dalam iman. Maka orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus, dia berhak menerima damai sejahtera Allah dalam kehidupannya. Hidupnya tidak akan terombang-ambing dengan keadaan. Hidupnya tidak akan terganggu dengan lingkungan, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi hidupnya ada di dalam kasih karunia Tuhan. Penuh dengan damai sejahtera. Bukan penuh dengan keraguan-raguan. Bukan penuh dengan kebimbangan. Bukan penuh dengan apa, saudaraku? Dengan kecemasan, dengan kekhawatiran. Saudaraku, semuanya itu dicari oleh orang dunia. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan lagi dipengaruhi oleh hal-hal itu, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kita dipengaruhi oleh damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Makanya Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia. Haleluya. Jadi pengharapan orang percaya harus berdasarkan kepada firman. Ada janji firman Tuhan yang disampaikan. Dan sudah terbukti, saudaraku, bahwa orang-orang yang hidup menurut ketetapan Tuhan, bahwa orang-orang yang menuruti firman Tuhan tidak dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak membiarkan engkau. Haleluya. Amin. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan memegang tangan kananmu. Aku akan menopang engkau. Dan aku akan menunjukkan jalan lurus kepadamu. Haleluya. Amin, saudaraku. Jadi Tuhan yang memberikan kepada kita pengharapan. Tuhan yang memberikan kepada kita jalan yang lurus. Kalau baca nanti Mazmur pasal 107, saudaraku, kamu akan melihat di sana bagaimana sekelompok orang. Mereka sedang berjalan di dalam kebingungan, saudaraku. Mereka tersesat di hutan belantara. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada mereka jalan yang lurus. Haleluya, Bapak Saudaraku. Jadi sama, saudaraku, dengan kehidupan kita. Tadinya kita sesat, saudaraku. Tetapi waktu kita menerima Tuhan, waktu kita menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita, maka firman itu sendiri yang bertakhta dalam kehidupan kita. Firman itu menjadi pelita hidup kita. Firman itu menjadi terang dalam perjalanan kehidupan kita. Dan firman itu tertulis dalam loh hati kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita tidak akan pernah tergoncangkan. Kita tidak pernah akan terombang-ambing oleh keadaan apapun. Haleluya, puji Tuhan. Dikatakan bahwa oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi orang yang berdiri, orang yang tetap tegak, orang yang kokoh di dalam janji Tuhan, mereka berhak menerima kemuliaan Allah yang kekal. Katakan amin. Katakan sebelahmu, kamu orang yang berhak menerima kemuliaan Allah. Kamu orang yang berhak menerima janji Tuhan dalam kehidupan engkau. Karena hidupmu berfokus kepada apa? Berdasarkan kepada firman Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat. Haleluya, luar biasa. Ya, kita lihat bagian yang berikutnya, Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang harus kita lakukan saat ini, Bapak Ibu Saudaraku? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, jadi pengharapan itu, saudaraku, dia akan terus Tuhan berkolaborasi dengan iman kita. Pengharapan dan kasih ini, iman dan pengharapan berkolaborasi, saudaraku. Sampai apa? Mewujudkannya di dalam kasih. Katakan di dalam kasih. Nah, yang berikutnya, saudaraku, ya, saya mau bicara dengan hal yang sangat serius. Ya, pengharapan orang percaya harus diwujudkan di dalam kasih yang tulus. Katakan kasih yang tulus. Haleluya. Kalau tadi, saudaraku, pengharapan orang percaya harus dinyatakan ya di dalam Allah. Yang kedua, harus berpusat kepada Kristus. Yang ketiga, harus didasarkan dengan firman. Dan yang keempat ini, saudaraku, harus diwujudkan di dalam kasih yang tulus, saudaraku. Amin. Haleluya. Karena kita sudah berpengharapan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan saudara.
maka saudara juga harus menyampaikan hal yang sama. Di dalam kasih, harus diwujudkan di dalam kasih, saudaraku. Haleluya. Firman-Nya saudaraku di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 14. Saya baca bagi Bapak Ibu saudaraku. Demikian firman Tuhan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya, saudaraku. Haleluya. Jadi saudaraku, kita tidak hidup di dalam apa, saudaraku? Di dalam kepura-puraan, saudaraku. Ya, kita akan hidup di dalam kasih, di dalam ketulusan, di dalam kebenaran, Bapak Ibu saudaraku. Dengan apa, saudaraku? Dengan tidak memakai selubung, saudaraku. Haleluya. Semuanya transparan, Bapak Ibu saudaraku. Haleluya, luar biasa. Kenapa? Karena Kristus sudah mengerjakannya kepada kita, Bapak Ibu saudaraku. Nah, 2 Korintus pasal 3 ayat 15 sampai 18. Ya, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya daripada Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya di dalam kemuliaannya yang semakin besar. Luar biasa. Tuhan merindukan kepada kita ada sesuatu yang luar biasa yang bergelora dalam kehidupan kita, yang tidak bisa ditutupi oleh apapun juga. Ada sebuah cahaya yang keluar dalam kehidupan kita. Cahaya itu tidak lain tidak bukan adalah kasih. Makanya Alkitab berkata bahwa iman, pengharapan, dan kasih itu jangan sampai hilang dalam kehidupan kita. Karena itu adalah menjadi pelita kita. Itu adalah menjadi tuntunan kita dimanapun kita berada. Itu adalah menjadi, saudaraku, perwujudan kasih Allah dalam kehidupan kita. Itu adalah menjadi fondasi iman kita, saudaraku. Haleluya. Untuk kita tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan seperti Musa, saudaraku. Haleluya. Yang menutupi dia, saudaraku, ya. Luar biasa. Tetapi kita hari ini, kita minta kepada Tuhan supaya selubung-selubung itu dibukakan kepada kita. Supaya selubung itu terangkat dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita menjadi baru. Dan kita fokus kepada janji Tuhan. Janji penyelamatan. Bahwa Tuhan akan datang kemudian, saudaraku. Bahwa Tuhan akan datang, saudaraku. Haleluya. Segera akan datang dan menjemput Bapak Ibu Saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Luar biasa. Dan ini yang membawa kita, saudaraku. Ini yang membawa kita bergairah, saudaraku. Jadi kasih Allah harus diwujudkan di dalam apa, saudaraku? Di dalam kasih yang tulus, saudaraku. Pengharapan orang percaya diwujudkan di dalam kasih yang tulus, saudaraku. Nah, kasih yang tulus ini, saudaraku, akan mewarnai seluruh kehidupan kita. Dan akan mewarnai juga lingkungan kita. Akan mewarnai juga di mana kita berada, saudaraku. Tempat di mana kita berada. Keluarga kita, Bapak Ibu saudaraku. Apakah itu keluarga kita, lingkungan kita, gereja kita, bahkan negara kita, Bapak Ibu saudaraku. Kasih menutupi banyak dosa. Katakan amin. Haleluya. Luar biasa. Tanpa kasih, Bapak Ibu saudaraku, kita juga tidak berkenan kepada Tuhan, saudaraku. Haleluya. Karena inilah bukti bahwa kita mengenal Kristus. Haleluya. Kasih Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi biarlah pengharapan kita sebagai orang percaya harus diwujudkan di dalam kasih Allah. Nah, kalau kita mewujudkan dalam kasih Allah, Bapak Ibu saudaraku, maka saya melihat, saudaraku, kemenangan demi kemenangan akan kita raih dalam kehidupan ini. Haleluya. Kemenangan-kemenangan akan kita lalui, saudaraku. Dan kita akan berdiri kokoh di dalam kebenarannya. Kita akan berdiri kokoh di dalam sukacitanya. Kita akan berdiri kokoh di dalam apa? Di dalam semangat dan gairah kerajaan Allahnya, saudaraku. Luar biasa. Karena kemuliaan Allah bertambah-tambah dalam kehidupan orang percaya. Hari ini, Bapak Ibu saudaraku, kita siapkan diri kita, Bapak Ibu saudaraku, ya, di dalam pengharapan kita. Biarlah kasih Allah terus bergelora dalam kehidupan kita. Dan gelora ini, Bapak Ibu saudaraku, akan memancar menjadi terang ilahi yang memancar, yang mempengaruhi setiap lingkungan kita, mempengaruhi dimanapun kita berada.
Ada pengaruh yang besar karena ada otoritas Allah dalam kehidupan kita yang sudah dimeteraikan oleh Roh-Nya yang kudus. Katakan amin. Haleluya. Mengapa saudaraku? Karena ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka pengharapan itu terus akan berkobar, saudaraku. Pengharapan itu terus akan berkobar, dan berkobar, saudaraku. Dia akan menyala-nyala, saudaraku. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Katakan amin. Katakan sebelahmu, roh harus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Itulah bukti orang-orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah firman Tuhan pada hari ini membawa kita kepada janjinya yang kekal Bapak Ibu Saudaraku. Membawa kita untuk terus melihat keseluruhan pengharapan apa yang ada di dalam Kristus. Haleluya. Tentu kasih ini saudaraku akan berjalan saudaraku seirama saudaraku dengan kehidupan kita, dengan karakter kita saudaraku. Kita akan menunjukkan karakter kita. Haleluya. Jangan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kasih kita tidak seperti kasih yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak seperti yang Yesus harapkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Dan Tuhan Yesus senang kalau kita hidup di dalam kasih. Haleluya. Amin saudaraku. Jadi perwujudan pengharapan harus diwujudkan di dalam kasih. Dua sisi Bapak Ibu Saudaraku. Kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama kita. Haleluya. Tentu di sini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melihat saudaraku bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dalam kehidupan ini secara seimbang. Kita akan melihat kebenaran yang seimbang Bapak Ibu Saudaraku. Dan biarlah itu menjadi kekuatan iman kita di hari-hari ini. Terlebih di masa pandemi ini. Kita percaya Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan, saya terlalu percaya dan saya yakin. Haleluya. Mereka akan memiliki kasih yang bergairah. Mereka akan memiliki gairah cinta Allah dalam kehidupan mereka. Karena itulah pengharapan mereka. Karena Yesus sudah melakukannya. Karena Yesus sudah menjadi teladan bagi kita, maka kita juga harus melakukan apa yang sudah Yesus firmankan, apa yang sudah Yesus sampaikan kepada kita. Inilah yang dipersiapkan kepada kita. Gereja harus dipersiapkan sedemikian rupa. Dipersiapkan untuk apa saudaraku? Menjadi pelaku kebenaran. Dipersiapkan menjadi apa? Pelaku kasih. Dipersiapkan untuk menjadi apa? Pelaku kuasa. Untuk menyatakan kuasa Allah bagi dunia ini. Dunia ini membutuhkan saudara dan saya. Orang yang berpengharapan dalam Kristus akan membawa pengharapan itu. Akan membawa gairah pengharapan itu kepada lingkungan saudaraku. Kepada gereja. Kepada orang-orang di sekitar kita. Dan mereka akan mengalami kasih Tuhan. Haleluya saudaraku. Jadi stop saudaraku. Jangan lagi kita menyelubungi muka kita saudaraku ya. Luar biasa. Dengan perkara-perkara duniawian. Tapi biarlah perkara-perkara surgawi menyelubungi muka kita. Biarlah perkara-perkara surgawi yang terus mengerami kita. Yang membungkus kita. Yang memagari kita. Bagaikan air laut yang menutupi dasar. Biarlah firman-Nya terus hidup di dalam engkau. Mengerami engkau. Dan sampai kasih Tuhan meluap-luap dalam engkau di dalam pengharapanmu. Haleluya. Ada dua tokoh saudaraku. Yang terakhir ini saya mau sampai yang terakhir. Dua tokoh dalam Alkitab saudaraku yang kita lihat. Dalam pengharapan mereka, dalam janji. Yang satu saudaraku adalah Rasul Paulus. Kita lihat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 15 sampai 16. Saya baca. Demikian firman Tuhan. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi Rasul Paulus tidak menyombongkan dirinya saudaraku. Sekalipun dia sudah memiliki pengharapan. Haleluya. Dia terus berusaha supaya apa? Memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia saudaraku. Luar biasa. Kalau kita mengerti ini Bapak Ibu Saudaraku, walau betapa Tuhan senang dalam kehidupan kita. Betapa Allah Bapa itu senang sekali. Karena dia tidak menyombongkan diri. Dia tahu keterbatasannya. Rasul Paulus mengetahui keterbatasannya. Dan dia berkata, aku berusaha. Aku berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah kita hari ini memiliki saudaraku, memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Haleluya. Di dalam kasih-Nya. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, Abraham Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita lihat Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya
bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lanjut, imannya tidak menjadi lemah. Perhatikan, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Ya, usianya sudah berumur kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, perhatikan baik. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk apa? Melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kedua tokoh ini Bapak Ibu Saudaraku, mereka menyadari bahwa ketika Tuhan yang berfirman kepada mereka, Tuhan pasti menggenapinya. Haleluya. Ketika Tuhan melepaskan janji bagi saudara, Tuhan pasti menggenapinya bagi saudara. Jangan takut, jangan putus asa dengan doa-doamu. Percayalah kepada Tuhan. Dia adalah jawaban daripada doa-doamu. Dia adalah alamat yang tepat saudaraku dalam pengharapanmu. Berpengharapanlah kepada Tuhan. Dan jangan bimbang Bapak Ibu Saudaraku. Sekalipun seolah-olah saat-saat ini, mungkin hari-hari ini engkau sedang bergumul. Tetapi percayalah, di dalam semuanya itu Tuhan hadir. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia hadir di dalam kehidupan saudara. Jadi ada dua tokoh ini Bapak Ibu Saudaraku. Rasul Paulus menjaga hati nuraninya terhadap janji Allah. Haleluya. Bahwa ada kebangkitan saudaraku. Haleluya. Dan Abraham tidak pernah berubah setia kepada Tuhan terhadap janji Tuhan dalam kehidupannya. Dia percaya dan dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, biarlah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan dimanapun berada, taruhkan pengharapanmu kepada Tuhan. Yang pertama, pengharapan hanya kepada Allah saja. Yang kedua, harus berpusat kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, harus berdasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat, harus diwujud nyatakan di dalam kasih Allah. Mari kita berdoa. Biarlah kiranya firman Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Memberikan kita keyakinan penuh bahwa Tuhan yang memiliki segala sesuatu sanggup menjawab pengharapan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang Kau sudah sampaikan bagi kami Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tapi hamba percaya Tuhan bahwa Roh-Mu tidak pernah terbatas. Roh-Mu sanggup mengubahkan kehidupan kami. Roh-Mu sanggup Tuhan membebaskan kami Tuhan dari segala ikatan-ikatan dosa. Dari segala belenggu-belenggu yang membelenggu kami. Dari semua ikatan-ikatan kelaliman. Dari semua Tuhan selubung-selubung dunia ini. Sampai kami Tuhan memiliki pengharapan yang teguh di dalam Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Karena Engkau yang menjanjikannya Tuhan sempurna bagi kami. Kami tidak lagi takut dengan keadaan yang ada. Karena pengharapan kami ada dalam Tuhan. Haleluya. Dan hari ini Bapa, kami percaya bahwa doa-doa kami dalam pengharapan kami. Kami percaya, kami imani hari ini. Sudah kami terima di dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau jamah umat-Mu ya Tuhan. Engkau jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berdoa bergumul Tuhan untuk jodoh. Tuhan berikan jodoh yang terbaik. Mereka yang sedang bergumul di dalam Tuhan bisnis, Tuhan Engkau bukakan jalan, bukakan tingkap langit, buat perlancar Tuhan, permudah di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang bergumul Tuhan untuk masalah keturunan, mereka akan mendapatkan keturunan ilahi sama seperti Abraham di dalam nama Tuhan Yesus. Janji-Mu Tuhan yang dan amin Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka Tuhan yang sedang bergumul Tuhan untuk Tuhan segala sesuatunya. Mungkin sakit penyakit, di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi saat ini juga, mujizat terjadi saat ini juga, lawatan terjadi saat ini juga. Terima kesembuhan ilahi saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit saat ini, di dalam nama Yesus Tuhan sudah memulihkan engkau. Tuhan menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang bergumul dengan ekonomimu hari ini, Tuhan membukakan jalan keluar dan menjawab doamu. Dia adalah sumber kekayaan. Berharaplah kepada Tuhan dan Dia akan menunjukkan kasih-Nya yang besar atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya dan berkemenangan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini kita akan memasuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Erawati GKS Klaten.
Sebelumnya mari kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Allah tidak pernah terlambat menolong setiap kita. Amin. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Amin. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Amin Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau selalu setia Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan
Shalom, puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yuardin Wate yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi ini yang luar biasa. Itu menguatkan kami dan kiranya boleh menjadi berkat buat kami semua dan Tuhan memberkati. Baik jemaat Gereja Kemuliaan Sion dimanapun kita ada, mari kita akan berdoa syafaat. Kita mau tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kami menaikkan rasa syukur kami atas anugerah-Mu yang luar biasa yang Tuhan buat di tengah-tengah hidup kami. Engkau baik buat kami Bapa, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, dan kami selalu ada di dalam anugerah-Mu. Bapa, di tengah-tengah ibadah kami pagi ini, kami bersama-sama secara korporat sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan untuk para pemimpin Gereja Kemuliaan Sion beserta dengan keluarganya. Kami menyerahkan untuk keluarga Bapak Gunadi Subrata, Gembala senior kami, kiranya Tuhan memberkati beliau bersama dengan keluarganya untuk melayani jemaat-Mu yang Tuhan percayakan, bahkan satelit yang boleh digembalakan. Tuhan yang akan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan yang akan berikan hikmat, marifat, pewahyuan lebih lagi, supaya terus boleh mengembangkan pelayanannya, dan sungguh nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kami juga menyerahkan untuk para gembala satelit, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di luar kota. Tuhan juga memberkati supaya mereka ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kasih Tuhan selalu menyertai dalam pelayanannya, dalam keluarganya, bahkan di tengah-tengah pergumulan sekalipun Engkau hadir di tengah-tengah hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan untuk jemaat-Mu dimanapun mereka ada. Tuhan, Engkau juga yang akan menolong hidup mereka. Kalau mereka di antara mereka yang ada yang sakit, Tuhan kiranya Engkau yang menyembuhkan. Oleh kuasa bilur Yesus, kuasa kesembuhan terjadi kepada setiap umat-Mu Tuhan. Kalau ada di antara umat-Mu yang mengalami masalah, baik masalah keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, maupun masalah keuangan, apapun yang boleh dialami oleh setiap umat-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong mereka, Tuhan yang berikan jalan keluar, Tuhan yang memulihkan hidup mereka, Tuhan yang akan terus menolong untuk mereka mengalami suatu kebangkitan yang luar biasa, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup mereka atas karya tangan-Mu yang sudah Tuhan buat di tengah-tengah para umat-Mu Tuhan. Bapa, kami pagi ini juga menyerahkan untuk pembangunan gedung gereja yang ada di Grogol yang sampai saat ini masih berlangsung. Tuhan juga memberkati pembangunan ini, setiap para tukang tangan-tangan yang mengerjakan. Tuhan yang akan berikan kesehatan, Tuhan yang akan menolong mereka supaya boleh menyelesaikannya dengan cara Tuhan yang ajaib. Keuangan yang dibutuhkan Tuhan juga mencukupkan. Pak Apin yang dipercayakan untuk menyelesaikan pembangunan ini, kiranya Tuhan juga memberkati supaya kehidupan Pak Apin semakin diberkati Tuhan dan boleh dipakai untuk boleh menyelesaikan pembangunan ini Tuhan, sehingga ketika selesai gedung gereja ini akan dipakai untuk beribadah, boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sungguh nama Yesus akan dimuliakan. Bapa, di tengah-tengah doa kami pagi ini, kami juga menyerahkan bangsa kami, Indonesia, yang Tuhan cintai, yang Tuhan sungguh berkati sampai saat ini. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, terlebih kepada Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, bersama seluruh jajaran kabinet yang mendampinginya, dari tingkat tinggi sampai terendah sekalipun Bapa, kiranya Engkau memakai mereka supaya lewat pemerintahan Bapak Joko Widodo bersama jajarannya akan semakin membawa bangsa Indonesia ini mengalami kemakmuran, mengalami kemajuan, dan mereka akan memimpin bangsa ini dengan roh yang takut akan Tuhan. Kiranya hikmat-Mu,
boleh terjadi kepada setiap umat, setiap para pemimpin bangsa ini Tuhan, dan mereka akan memimpin negeri ini dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya bahwa di tengah-tengah bangsa ini, dalam kondisi situasi apapun yang boleh terjadi, kebangunan rohani akan Tuhan kerjakan. Tuhan akan melawat bangsa ini. Akan terjadi penuaian jiwa-jiwa besar-besaran di seluruh negeri Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, dari kota-kota sampai desa sampai pelosok sekalipun. Dan orang-orang akan mencari kebenaran, dan kebenaran itu akan ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa kebangunan rohani itu juga akan terjadi atas seluruh dunia ini, bahkan di kota di mana kami tinggal, sehingga ketika kami ada di dalamnya, sehingga orang-orang akan mencari kebenaran, dan kebenaran itu lewat hidup kami akan mereka temukan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini hari yang luar biasa. Inilah doa kami mau serahkan dan kami panjatkan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah sampai di akhir ibadah. Puji Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara yang ingin mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan dan menabur, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 6042833777 atas nama Kemuliaan Zion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Dr. Elizabeth Subrata. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah Kingdom Generation. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.